Sementara itu pemirsa, pasangan Anies Mohaimin menanggapi hasil pemilu 2024 yang sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bagi pasangan Amin, proses ini tidak kalah penting dari hasil. Ya, pasangan Amin juga menemukan banyak ketidaknormalan ini yang belum terjadi sehingga meminta tim hukum nasional Amin untuk mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media. Berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Ya, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar pemirsa pagi ini berencana akan mendaftarkan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya, dan untuk mengetahui informasinya kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Faisal Rinaldi yang sudah berada di gedung MK di Jakarta Pusat. Selamat pagi Faisal, ini bagaimana situasi di MK pagi hari ini dan apakah benar akan ada pendaftaran mengenai pemilu curang? Ya, Togi Ayah dan juga pemirsa, memang pada pagi ini atau sekiranya sekitar pukul 9 pagi nanti tim hukum nasional dari Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar akan mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan begitu terkait hasil pemilu 2024. Dari informasi yang kami dapatkan memang awalnya untuk tim hukum nasional dari Amin sendiri akan mendatangi gedung MK pada pukul 8 pagi ini. Namun tadi kami sempat menginformasi kepada salah satu anggota tim hukum nasional dari Amin sendiri yang mengatakan bahwa akan ada konferensi pers terlebih dahulu atau pernyataan pers dari Anies dan juga Mohaimin di rumah pemenangan Amin, yakni yang berada di Jalan Diponegoro pada pagi ini, sekiranya pukul 8 pagi ini. Dan setelah dari sana nantinya tim hukum nasional dari Amin akan mendatangi gedung MK untuk mendaftarkan permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024. Dan Togi Ayah dan juga pemirsa, memang sebelumnya juga pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar telah mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait hasil Pilpres 2024 yang memang sudah diumumkan oleh KPU. Melalui video yang diunggah begitu, Anies dan juga Mohaimin menyatakan sikapnya, yakni dan mengatakan bahwa dalam video tersebut Anies mengatakan bahwa proses pemilihan umum itu penting untuk dipastikan terbuka, adil dan juga bebas dari tekanan. Menurut Anies Baswedan di dalam video tersebut juga
ia mengatakan bahwa tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau putusan ini bisa menyebabkan keraguan. Nah, sama halnya dengan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar juga menyatakan dalam video tersebut bahwa ia merasakan sepanjang Pilpres 2024 ini menemukan begitu banyak kejanggalan, begitu banyak ketidaknormalan dan juga kekurangan yang dialaminya, dan juga dinilai ada kecurangan di dalamnya. Sementara itu juga atas hasil yang sudah diumumkan oleh KPU ini, maka pihak dari 01 atau Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menyatakan akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pilpres 2024 yang sebelumnya memang sudah diumumkan oleh KPU. Nah, Togi, Ayah dan juga pemirsa, memang sebelumnya juga KPU telah mengumumkan atau telah menetapkan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam hasil akhir rapat pleno yang memang digelar kemarin, dari hasil tersebut atau dari hasil rekapitulasi, Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak atau sekitar 96 juta suara. Sementara itu untuk paslon nomor 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar memperoleh suara sebanyak sekitar 40 juta suara, dan untuk paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD mendapatkan suara sebanyak 27 juta atau sekitar 27 juta suara. Dan dari hasil yang sudah diperoleh oleh KPU, dari total suara yang sah ada sekitar sebanyak 164 juta suara. Dan Togi, Ayah dan juga pemirsa, nantinya kita akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda nanti jika tim Amin sudah datang untuk melayangkan gugatan di MK pada pukul 9 pagi nanti. Togi, Ayah, kembali ke studio. Iya. Faisal, berdasarkan dari pantauan yang Anda lihat di Mahkamah Konstitusi, apakah sudah ada tokoh politik lainnya yang sudah terlihat di sana yang mungkin juga akan melakukan hal yang sama pada pagi hari ini? Ya baik, Ayah, memang sejauh informasi yang kami dapatkan pada pagi ini, yang akan mendaftarkan permohonan pembatalan putusan KPU pada pagi ini di MK hanyalah tim dari 01 saja atau tim hukum nasional dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang akan datang ke gedung Mahkamah Konstitusi pada pagi ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pula bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar pada pagi ini juga belum pasti akan datang ke Mahkamah Konstitusi atau belum ada konfirmasi secara langsung begitu. Namun untuk pada pagi ini untuk agenda aja memang Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akan memberikan pernyataan persnya terlebih dahulu di rumah pemenangan Amin yang memang berada di Jalan Diponegoro begitu. Namun untuk pada hari ini untuk yang datang ke MK atau yang akan melayangkan gugatan ke MK hanyalah tim hukum nasional dari Anies Muhaimin saja. Begitu, Ayah. Baik. Ya, terima kasih informasinya. Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, Faisal.